Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat memulai aktivitas kembali. Baik, pagi hari ini kita akan memulai mata pelajaran kita, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini materi pendidikan agama Islam kelas 7 yaitu adalah tentang sholat berjamaah. Sebelum Ibu membahas tentang sholat berjamaah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Pasti sudah pernah mendengar ya kata-kata sholat berjamaah, pasti itu sholat yang dilaksanakan di masjid, gitu ya. Sholat berjamaah maghrib biasanya, sholat berjamaah isya, gitu ya. Dari kalian semua pasti sudah pernah ya sholat berjamaah, masa ada yang belum pernah? Sudah sering ya pastinya sholat berjamaah. Usahakan untuk sering-sering sholat berjamaah daripada sholat sendirian, karena sendirian itu nggak enak loh. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sangat dianjurkan untuk orang Islam. Mengapa? Karena itu sebagai bukti bahwa agama Islam itu menjunjung tinggi tali silaturahmi. Jadi dengan sholat berjamaah itu pasti tali silaturahmi itu menjadi kuat dan mempererat tali persaudaraan tersebut. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah kan kita sering bersosialisasi ya dengan banyak orang. Kita sering bertemu dengan banyak orang. Jadi kita pasti tentunya akan mempererat tali persaudaraan kita terhadap sesama umat Islam. Kalian sudah sering mendengar tentang sholat berjamaah, tapi kalian tahu nggak arti dari sholat berjamaah itu apa? Ibu akan menjelaskan, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal 2 orang, dan maksimal dengan batas jumlah makmum yang tidak terhingga. Nah, salah satu orang yang minimal 2 orang itu salah satunya adalah menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Yang dipilih menjadi imam ini adalah imam yang fasih bacaannya. Apabila keduanya itu sama-sama fasih, jadi yang dipilih sebagai imam adalah yang tertua umurnya ya. Misal saya dengan teman saya selisih usia 1 tahun, tapi yang tua adalah saya dan sama-sama fasih bacaannya. Jadi yang jadi imam adalah saya. Begitu ya. Mengenai hukum dari sholat berjamaah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu gimana? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. Meskipun sholat berjamaah itu bersifat sunnah, tapi sebaiknya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi umat Islam. Daripada kita melaksanakan sholat secara sendirian, maka lebih baik kita melaksanakan sholat secara bersama-sama. Ya, sama-sama sholatnya 2 rakaat subuh misal. Sama-sama sholat 2 rakaat dilaksanakan secara sendiri dan dilakukan secara berjamaah, itu pahalanya tentu berbeda ya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari sholat berjamaah. Dalilnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu artinya, dan dirikanlah sholat dan laksanakanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi sudah jelas ya perintah sholat berjamaah itu. Dari kata dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk itu, maka sudah jelas ya kalau kita itu disuruh untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silahkan nanti sekretaris atau ketua kelas dipersilahkan untuk mengacak-ngacak kelompoknya sesuai keinginan kalian sendiri ya. Ibu tidak perlu mengaturnya ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan beberapa video pembelajaran. Tolong disimak ya, ini videonya. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca Niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usalli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usalli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usalli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Salat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usalli fardan isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni, niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fu anni. Lepas tu, sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sudah disimak bagaimana? Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang dapat kalian pahami? Itu bacaan-bacaan sholat ya. Jadi, kalau kalian sudah memahami tentang bacaan-bacaan sholat, tentu kalian akan memahami tata cara sholat yang benar sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sebelum melaksanakan sholat jamaah, kalian harus mengetahui tata cara sholat yang benar. Keutamaan dalam sholat berjamaah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ibu akan baca ya, karena ibu tidak hafal. Disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah itu bersabda, sholatnya seseorang itu dengan berjamaah di masjid, itu berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat daripada sholatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu karena apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian berangkat ke masjid, yang mana tidak ada yang menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali dengannya diangkat 1 derajat untuknya, dan dihapuslah dengannya 1 kesalahannya. Dan apabila dia telah sholat, para malaikat terus-menerus mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya itu. Dan selama dia itu belum batal wudunya, malaikat mengucapkan Allahumma sholli alaihi, Allahumma rahamhu, yang artinya ya Allah berilah berkah kepadanya, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Dan senantiasa dia dianggap sholat selama dia menunggu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 158. Jadi sudah jelas ya dari hadis tersebut keutamaan sholat berjamaah itu. Lalu bagaimana Bu, misal saya berjamaah tapi di rumah gitu? Sama, pahalanya sama-sama sholat berjamaah. Namun Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Kalian tahu apa syarat-syaratnya sholat berjamaah? Syaratnya sholat berjamaah itu dapat terpenuhi apabila ada imam, makmum, sholat yang dikerjakan itu dalam satu majelis, dan sholatnya makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Untuk syaratnya imam, yaitu imam yang fasih bacaan Al-Qur'annya, ya. Kemudian imam tersebut lebih dewasa daripada yang lainnya, gitu, yang ibu jelaskan tadi ya. Untuk makmumnya, makmum itu syaratnya mengikuti niatnya imam. Misal imam niat sholat subuh, makmum juga harus ikut niat sholat subuh, bukannya makmum niat sholat duhur gitu ya. Kemudian makmum itu mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalian tahu makmum masbuk itu yang gimana? Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat mengikuti imam pada saat membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Jadi misal kita datang, kemudian imam sudah membaca surah-surah pendek. Ketika kita niat, imam sudah ruku dan kita tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Otomatis kita menjadi makmum masbuk. Tidak usah tergesa-gesa ya dalam melaksanakan sholat jamaah meskipun kita masbuk. Jadi kita niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengikuti gerakan imam itu. Misal imamnya sujud, kita juga ikut-ikut langsung sujud saja. Tidak perlu kita ruku, i'tidal, itu tidak perlu. Karena kita menjadi makmum masbuk. Syaratnya seperti itu. Mungkin dari kalian meskipun sudah kelas 7 pasti masih bingung ya terkait makmum masbuk itu gimana. Minggu depan kita akan mempraktekkan cara menjadi makmum masbuk. Tapi kalau bisa diusahakan jangan menjadi makmum masbuk terus ya, agar tidak keseringan. Lebih baik enak menjadi makmum yang langsung ikut dari awal sampai akhir kan ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tata cara sholat berjamaah.
mengenai posisi-posisi dalam sholat berjamaah. Nanti Ibu akan memberikan gambaran bagaimana posisi yang tepat menjadi seorang makmum di belakang imam atau di samping imam, samping yang mana gitu ya. Yang pertama adalah penetapan imam itu. Imam dalam sholat berjamaah itu dipilih dengan mengutamakan mereka yang mempunyai banyak hafalan Al-Qur'annya dan fasih dalam membaca. Jadi dalam penetapan imam itu juga ada ketentuan-ketentuannya yang Ibu jelaskan tadi. Imam itu paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang fasih dalam membacanya. Apabila sudah ditemukan ada beberapa orang yang berkriteria seperti itu, maka imam yang dipilih adalah imam yang lebih tua umurnya atau yang berdomisili di tempat tersebut lebih lama daripada yang lain, gitu ya. Selanjutnya untuk posisi imam dan makmum. Ini ada banyak ya posisinya antara imam dan makmum itu. Ibu akan memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan ketika kalian sholat berjamaah tapi hanya dengan beberapa makmum saja. Yang pertama, jika ada satu imam laki-laki dan satu makmum laki-laki, maka posisi makmum tersebut sejajar dengan imam. Tapi sedikit mundur ya, agar kita tahu imamnya itu yang mana gitu ya. Dan berdirinya itu di sebelah kanan imam. Kemudian untuk opsi kedua, jika imam laki-laki diikuti lebih dari satu jamaah, misal 2 jamaah laki-laki. Jadi posisinya itu makmum laki-laki yang 2 orang itu berada di belakang imam pas, seperti posisi pada gambar ya. Yang ketiga, opsinya adalah jika imam diikuti dengan banyak makmum ya, makmumnya entah itu laki-laki atau itu entah perempuan ya. Jadi posisinya itu yang pertama, makmum yang datang pertama itu tepat di belakang imam, kemudian makmum selanjutnya itu menyusul di samping kanan imam, kemudian di samping kiri imam sampai memenuhi shaf tersebut. Minggu depan kita akan mempraktekkan sholat berjamaah bersama-sama ya di musola sekolah. Praktiknya itu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup iqomah saja. Jadi meskipun di rumah hanya 2 orang, seenggaknya iqomah lah ya ketika akan melaksanakan sholat berjamaah itu. Kemudian barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya jamaah laki-laki. Tuh. Jadi tidak boleh kalau perempuan di belakang imam, kemudian makmumnya yang laki-laki di belakang perempuan, tidak boleh ya. Kemudian di dalam melaksanakan sholat jamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang nyaring, ada yang nyaring dan ada pula yang dipelankan. Bacaan yang dinyaringkan itu adalah bacaan ketika takbiratul ihram, kemudian bacaan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek ketika melaksanakan sholat jamaah yang jahar, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi pada saat sholat kita yang jahar atau yang dinyaringkan suaranya itu, yang dikeraskan, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita itu membaca amin dengan keras. Selanjutnya adalah makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan yang selanjutnya, setelah salam, imam membaca zikir dan doa secara bersama-sama dengan makmumnya, atau bisa juga membacanya dengan sendiri-sendiri. Itu ya. Kemudian kenapa sih Bu ada sholat jamaah? Emangnya
Apa sih yang kita dapat dari sholat jamaah itu gitu ya. Ibu akan menjelaskan hikmahnya dari sholat berjamaah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan kebaikan yang dihitung mulai dari menuju masjid ketika sholat dan berjamaah sholatnya. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Yang ketiga, menghilangkan kotoran hati dan niat buruk di dalam diri. Dan yang keempat, menumbuhkan dan mengikat rasa kebersamaan dalam kebaikan. Untuk tugas kalian secara kelompok, ibu menyuruh kalian untuk menganalisa bagaimana keadaan sholat berjamaah di sekolah kita ini. Bagaimana sholat jamaahnya, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah sesuai atau belum, imamnya gimana, sudah sesuai kriteria atau belum, makmumnya gimana, sudah sesuai dengan makmum atau belum, gitu ya. Nanti ibu akan membagikan bagaimana caranya menganalisanya, ibu akan kirim di grup. Kemudian kalian menganalisa dengan menulis tangan ya, tidak boleh diketik. Kemudian ibu juga menyuruh kalian untuk mendiskusikan tata cara sholat berjamaah yang benar. Jadi gimana sih tata cara sholat jamaah yang benar itu? Kemudian kalian bisa mempraktekkannya sesuai kelompok masing-masing minggu depan ya. Kemudian nanti kelompok kalian juga harus menilai dan berkomentar terkait penampilan dari kelompok-kelompok lainnya. Mungkin dengan pelajaran sholat berjamaah pada hari ini, ibu harap kalian juga ikut sholat berjamaah ya di rumah dan tetap semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu minta maaf ya jika ada kesalahan selama menyampaikan materi. Semoga kalian tetap menyimak penjelasan dari ibu. Ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran ibu hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.